Halo semuanya. Kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang berasal dari Jogja. Sebuah cerita yang sudah lama beredar di kalangan warga sekitar, namun jarang ada yang berani menceritakannya secara detail. Kisah ini mengangkat misteri tentang sebuah warung makan yang konon terlibat dalam pesugihan paling horor di kota tersebut. Warung ini dikenal dengan nama Warung Mak Endut. Dari luar, terlihat seperti warung makan sederhana pada umumnya. Tapi, di balik aroma sedap masakannya, tersimpan rahasia gelap yang melibatkan tumbal nyawa manusia. Bagi kalian yang penasaran, tetap simak ceritanya sampai habis. Dan sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian nggak ketinggalan kisah-kisah horor nyata lainnya. Baiklah, mari kita mulai. Kisah ini terjadi sekitar 7 tahun lalu. Seorang mahasiswa bernama Bima, anak rantau asal Magelang, baru saja pindah ke Jogja untuk kuliah. Bima tinggal di sebuah kos kecil di pinggiran kota, daerah yang masih sepi dan dikelilingi sawah. Suatu malam, di minggu pertamanya di Jogja, Bima lapar dan mencari makan. Dia keluar kos sekitar pukul 9 malam. Jalanan sudah sepi, hanya ada lampu jalan yang temaram. Saat itulah dia melihat sebuah warung sederhana di ujung jalan, bertuliskan papan kayu, Warung Mak Endut buka 24 jam. Yang membuatnya heran, warung itu sangat ramai. Banyak motor terparkir, dan suara obrolan pengunjung terdengar jelas dari luar. Padahal, lokasi warung itu agak terpencil, jauh dari keramaian. Lumayan nih, dekat kos, nggak perlu jauh-jauh cari makan, pikir Bima. Pertemuan pertama dengan Mak Endut. Begitu masuk, aroma masakan langsung menyeruak. Bima melihat seorang perempuan paruh baya bertubuh besar, memakai daster warna merah menyala. Jalah Mak Endut, pemilik warung itu. Wajahnya bulat dengan senyum lebar, tapi matanya tajam, seolah bisa menembus pikiran orang. Silakan, Mas, mau pesan apa? Sapa Mak Endut ramah. Nasi goreng aja, Bu, jawab Bima canggung. Bima duduk di meja dekat pintu. Dia memperhatikan sekeliling. Anehnya, di tengah keramaian itu, ada beberapa orang yang duduk sendirian di pojok, tidak makan, hanya memandang kosong ke depan. Wajah mereka pucat, bibirnya kering, dan matanya seperti tak fokus. Saat Bima mencoba menatap salah satu dari mereka, orang itu justru menunduk pelan, seolah menghindar. Suasana aneh di warung. Tak lama, nasi goreng pesanan Bima datang. Rasanya enak, tapi ada sesuatu yang membuatnya berbeda. Bima merasa setiap suapan membuatnya ingin makan lagi dan lagi. Bukan hanya kenyang, tapi seperti ada rasa nagih yang aneh. Sambil makan, Bima mendengar suara samar-samar dari arah dapur. Seperti alunan gamelan Jawa yang pelan, bercampur suara perempuan yang melantunkan tembang Jawa. Bima mengira ada radio menyala, tapi saat melirik ke arah dapur, dia tidak melihat apapun kecuali tirai kain yang menutupi pintunya. Sebelum Bima sempat bertanya, Mak Endut menatapnya dari meja kasir. Tatapan itu membuatnya tercekat. Senyum di bibir Mak Endut tetap ada, tapi matanya kosong, dalam, dan seperti memerintah, jangan ikut campur. Peringatan dari tetangga kos. Keesokan harinya, Bima bercerita pada salah satu tetangga kosnya, Rudi. Saat mendengar nama warung Mak Endut, wajah Rudi langsung berubah. Kamu makan di sana? Tanya Rudi cepat. Iya, kenapa? Rudi menarik napas panjang. Kalau bisa, jangan sering-sering. Banyak cerita aneh soal warung itu. Katanya, ada beberapa mahasiswa yang sering makan di sana, tiba-tiba hilang. Bima tertawa kecil, menganggapnya cuma cerita iseng. Tapi Rudi menatap serius. Ini beneran, Bim? Ada yang bilang warung itu pakai pesugihan. Makanya selalu ramai, makanannya bikin ketagihan. Dan katanya, ada tumbalnya. Bima merinding, tapi mencoba menepis rasa takut. Paling cuma gosip, gumamnya. Pertanda pertama. Malam berikutnya, rasa lapar membuat Bima kembali ke warung Mak Endut. Anehnya, dia merasa seperti dipanggil untuk datang ke sana. Begitu sampai, suasananya sama seperti sebelumnya, ramai, penuh orang, dan beberapa wajah pucat itu masih duduk di sudut yang sama. Saat Bima sedang makan, lampu warung tiba-tiba redup sebentar, lalu menyala lagi. Saat itu, ia melihat sosok bayangan hitam melintas di belakang tirai dapur.
Tidak seperti manusia biasa, bayangan itu bergerak melayang. Bima terdiam, sendoknya berhenti di udara. Tapi tak ada yang bereaksi, seolah hanya dia yang melihatnya. Mak Endut, dari meja kasir, kembali menatapnya, senyum di wajahnya melebar, seolah tahu apa yang baru saja Bima lihat. Aroma melati. Ketika Bima keluar dari warung, angin malam bertiup pelan. Aroma melati sangat kuat, seolah datang entah dari mana. Dia menoleh ke belakang, melihat Mak Endut berdiri di depan warung, menatapnya dari jauh. Bima mempercepat langkah menuju kos. Tapi langkahnya terasa berat, seolah ada yang mengikuti dari belakang. Dia menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Sesampainya di kamar kos, aroma melati itu masih tercium. Bahkan lebih kuat. Bima mulai merasa tidak nyaman. Malam itu, sebelum tidur, dia mendengar suara gamelan samar-samar lagi, entah dari mana datangnya. Sejak malam pertama makan di warung Mak Endut, Bima mulai menyimpan rasa penasaran. Tatapan Mak Endut, suara gamelan samar dari dapur, dan aroma melati yang mengikutinya pulang membuat pikirannya penuh tanda tanya. Namun anehnya, beberapa hari kemudian, dia kembali lagi ke sana. Bukan hanya karena rasa nasi gorengnya yang lezat, tapi seperti ada dorongan halus di dalam pikirannya yang membuatnya ingin kembali. Semakin dia mencoba mengabaikannya, semakin kuat keinginannya untuk pergi. Malam itu, sekitar pukul 10, Bima melangkah menuju warung. Dari kejauhan, lampu-lampu warung menyala terang, dan motor-motor berderet di depan. Dari luar, terdengar suara obrolan para pengunjung bercampur tawa. Tapi begitu Bima masuk, matanya langsung tertuju pada sudut ruangan. Wajah-wajah yang sama. Di sana, seperti biasa, duduk beberapa orang yang wajahnya pucat. Jumlahnya ada 4 orang malam itu. Bima terdiam. Dia merasa wajah-wajah itu familiar. Lalu teringat sesuatu. 2 hari lalu, waktu dia pertama kali datang, dia sudah melihat mereka di tempat yang sama. Pakaian mereka sama, posisi duduknya pun sama. Tidak ada piring makanan di meja mereka, hanya segelas air putih yang bahkan tidak berkurang isinya. Mereka duduk kaku, mata menatap kosong, seperti patung hidup. Bima menatap lebih lama, mencoba mencari tanda-tanda mereka bergerak atau berbicara. Namun, satu-satunya gerakan yang ia lihat hanyalah kelopak mata yang sesekali berkedip, pelan sekali. Seketika bulu kuduknya meremang. Apa mereka, pelanggan tetap? Pikirnya. Cerita dari Rudi. Keesokan paginya, Bima kembali membicarakan hal itu dengan Rudi, tetangga kosnya. Saat Bima menggambarkan 4 orang tersebut, wajah Rudi langsung pucat. "Bim, aku tahu salah satu dari mereka," kata Rudi lirih. "Kamu kenal?" tanya Bima kaget. Rudi mengangguk. Yang laki-laki kurus itu, dia mahasiswa angkatan 2 tahun lalu. Namanya Rian. Dulu sering nongkrong sama anak-anak kampus. Tapi, sejak setahun lalu, dia menghilang. Katanya pindah, tapi barang-barangnya nggak pernah diambil dari kos. Dan tahu nggak? Malam terakhir dia kelihatan, dia makan di warung Mak Endut. Bima terdiam, merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. "Kamu ngerti kan maksudku?" lanjut Rudi. "Orang yang duduk di pojok itu, bisa jadi mereka sudah nggak hidup." Godaan untuk kembali. Bima ingin percaya itu hanya cerita bohong. Tapi malam berikutnya, entah kenapa, dia kembali merasa ingin makan di sana. Rasanya seperti ada bisikan yang mendorongnya. "Ayo, ke warung, cuma sebentar." Dia mencoba menahan diri. Duduk di kamar kos, menonton film, bahkan memaksakan diri belajar. Tapi pada akhirnya, pukul 11 malam, dia sudah berdiri di depan warung itu lagi. Kali ini, warung tidak terlalu ramai. Namun, 4 orang pucat itu masih di tempatnya. Bima duduk agak jauh dari mereka, mencoba tidak menatap langsung. Tapi di luar kendalinya, pandangannya sering melirik ke arah mereka. Perubahan yang aneh. Saat Bima mengunyah makanannya, dia menyadari sesuatu. 4 orang itu tidak menimbulkan suara sama sekali. Tidak ada bunyi kursi bergeser, tidak ada suara kaki bergerak, bahkan napas pun nyaris tak terdengar. Lebih aneh lagi, setiap kali Mak Endut keluar dari dapur, dia selalu melirik sekilas ke arah 4 orang itu, seperti sedang mengawasi mereka. Dan setiap kali itu terjadi, keempatnya akan sedikit menundukkan kepala. Bima mulai merasa ada sesuatu yang tidak normal. Dia memutuskan untuk menghabiskan makanannya cepat-cepat dan pulang.
Tapi sebelum pergi, dia sempat melihat satu hal yang membuatnya benar-benar ketakutan. Saat Mak Endut berjalan ke arah dapur, mata salah satu dari 4 orang itu mengikuti gerakan Bima. Tatapannya kosong, tapi dari sudut bibirnya, perlahan muncul senyum tipis yang membuat darah Bima berdesir. Kabar dari koran lama. Keesokan harinya, Bima pergi ke perpustakaan kampus untuk mencari referensi tugas. Saat iseng membuka arsip koran lama di rak belakang, matanya tak sengaja menangkap sebuah artikel dari setahun lalu. Judulnya, Mahasiswa Hilang Misterius di Jogja Polisi Masih Menyelidiki. Di bawah judul, terpampang foto seorang pemuda berwajah kurus. Rian, orang yang dilihat Bima duduk di pojok warung itu. Tangannya bergetar. Artikel itu menjelaskan bahwa Rian terakhir terlihat di dekat sebuah warung makan pinggiran kota. Tidak ada petunjuk lain. Keluarga dan teman-temannya mencari, tapi hasilnya nihil. Bima menutup koran itu dengan cepat, merasa dadanya sesak. Cerita Rudi terbukti benar. Malam yang mencekam. Malamnya, Bima tidak berencana keluar. Tapi rasa lapar datang lebih cepat dari biasanya. Dia mencoba memesan makanan lewat ponsel, namun semua restoran terdekat tutup. Seolah-olah pilihan yang tersisa hanyalah satu, warung Mak Endut. Pukul 9 lewat, dia menyerah. Cuma makan sebentar, habis itu langsung pulang, pikirnya, berusaha meyakinkan diri. Saat tiba di warung, suasana berbeda. Lampu-lampu redup, dan hanya ada beberapa pengunjung. Tapi kali ini, bukan 4, melainkan 6 orang pucat duduk di sudut. Wajah mereka bervariasi, ada laki-laki dan perempuan, tapi semuanya sama, pucat, bibir kering, mata kosong. Bima langsung memilih meja di dekat pintu. Dia memesan mie goreng, dan saat menunggu, dia mencium aroma melati lagi. Bukan dari pintu masuk, tapi dari arah meja 6 orang itu. Pengalaman yang tidak masuk akal. Ketika makanannya datang, Bima memaksakan diri untuk tidak menoleh ke sudut itu. Tapi tiba-tiba, dia merasa seperti ada yang memperhatikannya dari dekat. Sangat dekat. Dia mengangkat kepalanya, dan hampir menjatuhkan sendok. Salah satu dari 6 orang itu berdiri tepat di belakang meja Bima. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi mulutnya bergerak seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun sebelum suara apapun keluar, Mak Endut tiba-tiba muncul dari dapur. "Kembali ke tempatmu," katanya dengan suara rendah tapi tegas. Orang itu segera berjalan kembali ke sudut dan duduk, tanpa menoleh. Bima terpaku, tak bisa berkata-kata. Mak Endut lalu menatap Bima, tersenyum, dan berkata pelan, "Jangan takut, Mas. Mereka cuma haus." Pulang dengan rasa was-was. Bima membayar cepat-cepat dan keluar dari warung. Malam itu, langkahnya terasa berat, dan rasa was-was menghantui. Setiap kali dia menoleh, dia merasa ada bayangan hitam bergerak di belakangnya. Sesampainya di kos, dia menutup pintu rapat-rapat. Tapi aroma melati tetap menyeruak masuk dari celah jendela. Dan dari kejauhan, samar-samar, suara gamelan terdengar lagi. Bima mulai sadar. Warung Mak Endut bukan sekadar warung makan biasa. Ada sesuatu yang mengikat parah, pelanggan tetap, itu di sana. Dan dia, tanpa sadar, sedang melangkah semakin jauh ke dalam lingkaran yang sama. Malam itu, hujan turun deras di Jogja. Angin malam berhembus dingin, membuat Bima enggan keluar kamar kos. Dia memutuskan untuk tidak pergi ke warung Mak Endut, mencoba menahan rasa lapar dengan mie instan. Namun, sekitar pukul 11 malam, listrik kos tiba-tiba padam. Dalam gelap, entah kenapa, pikirannya kembali terbayang pada mie goreng di warung itu, pada aroma sedapnya, dan pada tatapan kosong 6 orang yang duduk di sudut. Seakan ada suara di kepalanya yang membisik, "Keluar, makan, di sana." Bima menggenggam ponselnya erat-erat, mencoba melawan keinginan itu. Tapi semakin dia berusaha, semakin kuat dorongan itu datang. Sampai akhirnya, tanpa sadar, dia sudah memakai jaket dan berjalan keluar kos di tengah hujan gerimis. Warung yang berbeda. Saat Bima sampai di depan warung Mak Endut, suasananya berbeda dari biasanya. Tidak ada tawa pengunjung, hanya beberapa motor terparkir. Lampu warung redup, dan pintunya setengah tertutup. Bima mendorong pintu perlahan. Di dalam, hanya ada 3 meja terisi. Dan kali ini, tidak ada 6 orang pucat itu di sudut. Sudut itu kosong, tapi entah kenapa,
terasa jauh lebih dingin daripada bagian lain warung. Mak Endut muncul dari dapur, tersenyum seperti biasa. "Loh, Mas Bima, malam-malam hujan begini masih mau makan di sini?" Suaranya terdengar ramah, tapi di telinga Bima ada nada lain, seperti sudah menunggunya datang. "Ah, iya, Bu. Mie goreng, seperti biasa," jawab Bima gugup. Suara aneh dari dapur. Bima duduk di meja yang agak dekat dengan dapur. Tirai kain yang menutupi pintu dapur bergoyang pelan. Dari balik tirai itu, terdengar suara-suara aneh. Bukan hanya gamelan seperti yang pernah ia dengar, tapi juga suara erangan pelan, seperti seseorang yang sedang kesakitan. Dia mencoba mengabaikannya, menatap ponsel untuk mengalihkan perhatian. Tapi rasa penasaran justru semakin besar. Suara itu muncul lagi, kali ini disertai bunyi seperti air yang dituang ke dalam wadah besar. Bima melirik ke sekeliling. Pengunjung lain seolah tidak memperhatikan. Seakan hanya dia yang mendengar suara itu. Melihat ke balik tirai. Saat Mak Endut sibuk di depan kasir, Bima melihat kesempatan. Dia berdiri pelan-pelan, pura-pura menuju toilet. Namun, alih-alih belok ke kiri, dia mendekati pintu dapur yang tertutup tirai itu. Dengan hati-hati, Bima mengintip melalui celah kecil di kain. Pandangannya langsung tertuju pada sebuah kendi besar berwarna hitam pekat yang berada di tengah ruangan. Kendi itu tidak biasa. Permukaannya dipenuhi ukiran simbol-simbol aneh. Dari mulut kendi, keluar asap tipis berwarna merah, dan cairan di dalamnya tampak berwarna darah. Di sekitar kendi, ada beberapa piring berisi kepala ayam hitam, bunga melati, dan kemenyan yang menyala. Bau anyir darah bercampur dengan aroma melati memenuhi udara. Sosok di dalam kendi. Bima terkejut saat melihat sesuatu bergerak di dalam kendi itu. Perlahan, seperti dari kedalaman cairan, muncul bentuk wajah. Wajah itu pucat, matanya terpejam, bibirnya sedikit terbuka. Air merah itu mengalir melewati pipinya, seperti ia sedang tenggelam. Namun tiba-tiba, mata wajah itu terbuka lebar. Menatap langsung ke arah Bima. Bibirnya bergerak, mengucapkan kata yang samar-samar terdengar, "Tolong." Bima mundur setengah langkah, napasnya memburu. Mak Endut memergoki. Belum sempat ia bergerak lebih jauh, sebuah suara berat terdengar dari belakangnya. "Mas Bima, nggak semua orang boleh lihat dapurku." Bima berbalik cepat. Mak Endut berdiri di belakangnya, senyum di wajahnya tidak hilang, tapi matanya, kosong dan dalam, seperti jurang yang bisa menelan siapa saja. "Ah, maaf, Bu. Saya cuma nyari toilet," jawab Bima terbata-bata. Mak Endut tertawa kecil. "Toilet di belakang, bukan di sini. Silakan duduk lagi. Makanan Mas sebentar lagi jadi." Nada suaranya terdengar seperti perintah, bukan permintaan. Bima menurut, kembali ke mejanya dengan tangan gemetar. Makanan yang berbeda. Tak lama kemudian, mie gorengnya datang. Rasanya tetap lezat seperti biasa, tapi malam itu, Bima merasa setiap suapan membuat kepalanya sedikit pusing. Pandangannya kadang berkunang-kunang, dan suara gamelan dari dapur semakin keras. Dia melirik ke arah sudut kosong tempat 6 orang pucat biasanya duduk. Dalam pandangan kaburnya, dia melihat sosok-sosok itu kembali, duduk diam, menatapnya lekat-lekat. Bima mengedipkan mata, dan seketika mereka menghilang. Bisikan dari kendi. Saat Bima hendak membayar, Mak Endut sedang sibuk di dapur. Dari jarak itu, dia kembali mendengar suara dari kendi. Bisikan lirih yang terdengar jelas di telinganya, meskipun jaraknya cukup jauh. "Tinggal di sini, selamanya." Bima menoleh ke arah dapur. Tirai bergoyang pelan, seperti ada angin yang keluar dari dalam. Aroma melati semakin kuat, menusuk hidungnya. Pulang dengan ketakutan. Bima berjalan cepat menuju kos. Hujan sudah berhenti, tapi jalanan basah membuat suasana semakin sunyi. Sesampainya di depan pintu kos, dia berhenti sejenak, mencoba menenangkan diri. Tapi saat memegang gagang pintu, dia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Dia menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Hanya bau melati yang semakin kuat. Malam itu, Bima tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah pucat di dalam kendi itu muncul dalam mimpinya, berbisik-bisik meminta tolong. Hujan deras kembali mengguyur Jogja malam itu. Angin berdesir menusuk kulit, dan langit sesekali menyala oleh kilatan petir. Bima duduk di kamar kosnya, mencoba fokus mengerjakan tugas kuliah.
Namun pikirannya terus terganggu oleh bayangan kendi besar di dapur warung Mak Endut, wajah pucat yang meminta tolong, dan tatapan tajam Mak Endut yang seperti menembus pikirannya. Jam menunjukkan pukul 11:15. Saat sedang mengetik, Bima mendengar suara samar dari luar jendela. Suara gamelan, sama persis seperti yang ia dengar di warung. Bedanya, kali ini suara itu terdengar lebih jelas dan lebih dekat. Bima berdiri, mendekati jendela. Dari arah jalan, dia melihat cahaya redup berwarna oranye, seperti berasal dari obor. Jantungnya berdegup kencang. Rasa penasaran yang bercampur rasa takut membuatnya melangkah keluar. Warung yang tertutup. Sesampainya di depan warung Mak Endut, Bima terkejut. Semua lampu depan warung padam, pintu tertutup rapat. Tapi di sisi kanan warung, ada cahaya temaram yang keluar dari jendela kecil di belakang. Bima memutar langkah ke gang sempit di samping warung. Bau melati menusuk hidungnya begitu dia semakin dekat. Dari celah kecil di dinding kayu, dia melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Lingkaran hitam. Di dalam, meja-meja warung sudah dipindahkan. Ruangan itu kini dipenuhi cahaya lilin. Di tengah, kendi besar berwarna hitam yang pernah dilihat Bima berdiri di atas kain merah, dikelilingi bunga melati, kepala ayam hitam, dan sesajen lainnya. Sekitar kendi, duduk melingkar 6 orang berpakaian serba hitam. Wajah mereka tertutup kain, hanya mata mereka yang terlihat. Mereka komat kamit membaca sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti Bima. Mak Endut berdiri di depan kendi, mengenakan kebaya hitam dan kain batik. Wajahnya tampak berbeda, lebih pucat, dengan senyum tipis yang membuat darah Bima berdesir. Di tangannya, ia memegang sebuah mangkuk besar berisi cairan merah pekat. Korban malam itu. Tiba-tiba, dari pintu belakang, 2 orang berpakaian hitam masuk sambil menyeret seseorang. Bima menahan napas saat melihatnya, itu salah satu dari 6 orang pucat yang sering ia lihat duduk di sudut warung. Malam ini, tubuhnya terlihat sangat lemas, matanya setengah tertutup. Orang itu diletakkan di depan kendi, tepat di hadapan Mak Endut. Mak Endut mulai melantunkan mantra, suaranya berat dan menyeramkan. 6 orang berpakaian hitam itu ikut bersenandung pelan. Suara gamelan yang Bima dengar sebelumnya kini terdengar jelas, tapi yang aneh, tidak ada gamelan di ruangan itu. Musik itu entah dari mana asalnya. Proses menghilang. Mak Endut mengambil sesendok cairan merah dari mangkuknya, lalu menuangkannya ke dalam kendi. Asap merah pekat keluar, dan aroma melati bercampur bau anyir darah semakin menyengat. Orang yang jadi korban itu mulai mengerang pelan, tubuhnya bergetar. Lalu, perlahan, kulitnya menghitam. Wajahnya tampak mengerut, matanya terbelalak. Dalam hitungan detik, tubuhnya mulai memudar, seperti asap yang tertiup angin. Bima ternganga tak percaya. Dia baru saja melihat seseorang menghilang di depan matanya. Bisikan dari kendi. Setelah korban menghilang, dari dalam kendi terdengar suara-suara. Ada yang menangis, ada yang tertawa, ada juga yang memanggil-manggil nama orang. Bima merinding mendengarnya. Mak Endut tersenyum puas. "Satu lagi untuk menjaga rezeki warung ini," katanya lantang. Lalu ia menatap kendi dengan pandangan penuh penguasaan. "Kalian semua milikku sekarang." Bima mundur pelan dari celah jendela. Dia tahu, kalau terus di situ, nyawanya bisa terancam. Namun baru saja ia berbalik, kakinya menginjak kaleng bekas yang menggelinding dan menimbulkan suara nyaring. Mak Endut menyadari. Suara gamelan terhenti. Suara mantra juga berhenti. Sunyi, terlalu sunyi. Dari dalam warung, Bima mendengar langkah kaki berat mendekat ke arah jendela tempat ia mengintip. "Siapa itu?" Suara Mak Endut terdengar datar, namun menakutkan. Bima menahan napas, berusaha merapat ke dinding, berharap tidak terlihat. Tapi dari sudut matanya, ia melihat kain tirai jendela bergerak, lalu sepasang mata hitam pekat menatapnya dari celah itu. Pelarian di tengah malam. Bima langsung berlari sekuat tenaga, meninggalkan gang itu. Hujan kembali turun, membasahi seluruh tubuhnya, tapi dia tidak peduli. Dia hanya ingin menjauh sejauh mungkin dari warung itu. Langkahnya tak pernah berhenti sampai ia tiba di kos. Nafasnya terengah-engah, bajunya basah kuyup. Begitu masuk kamar, dia langsung mengunci pintu dan jendela rapat-rapat. Namun, beberapa menit kemudian, dari luar jendela kamarnya, terdengar suara gamelan lagi. Pelan, tapi jelas. Dan aroma melati kembali memenuhi ruangan. Bima memejamkan mata,
Tapi bisikan itu datang lagi, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Kamu sudah melihat, sekarang giliranmu. Keesokan paginya, suasana di kampung kecil dekat kampus itu terasa janggal. Langit mendung, udara pengap, dan jalanan sepi. Beberapa tetangga terlihat berbisik-bisik sambil melirik ke arah bekas lokasi warung Mak Endut. Pagi itu, Bayu, yang sejak semalam tak bisa tidur karena rasa takutnya, memutuskan untuk memastikan apa yang ia lihat semalam. Dia tidak ingin kejadian itu hanya dianggap mimpi buruk. Dia butuh bukti. Dengan langkah pelan dan hati yang gelisah, Bayu berjalan menuju lokasi warung. Namun begitu sampai di ujung jalan, ia terhenti. Matanya membelalak. Warung yang semalam terlihat berdiri megah dengan lampu-lampu terang dan aroma masakan yang khas, kini sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah tanah kosong. Rumputan liar setinggi betis memenuhi halaman yang semalam menjadi tempat parkir motor para pelanggan. Tidak ada bekas bangunan, tidak ada sisa dapur, bahkan tiang atau papan nama pun lenyap. Seolah warung itu tidak pernah ada di sana. Bayu mundur beberapa langkah, matanya menyapu area sekitar. Nggak mungkin, semalam aku lihat dengan jelas, gumamnya pelan. Seorang bapak tua yang duduk di teras rumah dekat lokasi itu memanggilnya. Kamu mau nyari warung Mak Endut, ya? Tanyanya dengan suara serak. Bayu mengangguk ragu. Iya, Pak. Tapi, ini kok hilang? Bapak itu menarik napas panjang sebelum menjawab. Nak, warung itu memang nggak selalu ada. Kadang muncul, kadang menghilang. Biasanya, setelah ada yang hilang, warung itu akan pergi. Pergi kemana, Pak? Tanya Bayu, mencoba memahami. Bapak itu menggeleng pelan. Bukan pergi ke tempat lain, tapi pindah ke dunia yang berbeda. Dunia mereka. Perkataan itu membuat bulu kuduk Bayu meremang. Dunia mereka? Siapa mereka? Bapak itu melanjutkan, dulu, tahun 90-an, warung itu juga pernah ada di sini. Ramai sekali. Orang-orang yang makan di sana sering merasa ketagihan. Tapi suatu malam, ada mahasiswa hilang. Keesokan harinya, warung itu lenyap. Lalu muncul lagi bertahun-tahun kemudian, di lokasi yang berbeda. Bayu merasakan kakinya lemas. Ingatannya melayang ke wajah pucat para pelanggan tetap yang ia lihat di sudut warung. Mungkinkah mereka bukan manusia? Tiba-tiba, dari arah belakang, seorang ibu paruh baya menghampiri. Pak, jangan banyak cerita. Nanti dia diincar. Katanya sambil melirik tajam ke arah Bayu. Bayu menelan ludah. Diincar? Maksud ibu? Ibu itu berbisik, kalau kamu sudah tahu rahasia mereka, biasanya kamu akan jadi target. Apalagi kalau kamu sudah pernah makan di sana. Bayu mundur selangkah. Tapi, aku cuma 2 kali makan di sana. 2 kali sudah cukup, kata si ibu singkat, lalu bergegas masuk ke rumahnya, menutup pintu rapat-rapat. Hari itu, Bayu mencoba kembali ke kos, tapi pikirannya tak tenang. Setiap suara motor lewat membuatnya terlonjak. Setiap aroma melati yang terbawa angin membuat dadanya sesak. Ia mulai merasa diawasi. Malam harinya, listrik di kos tiba-tiba padam. Semua penghuni kos keluar ke teras, saling mengeluh soal mati lampu. Namun Bayu tidak berani ikut keluar. Ia memilih tetap di dalam kamar, menutup gorden rapat-rapat. Di tengah kegelapan itu, samar-samar terdengar suara gamelan dari kejauhan. Dung, deng, dung, deng. Suara itu semakin lama semakin jelas, bercampur dengan aroma melati yang menusuk hidung. Bayu menutup telinga, mencoba mengabaikan. Tapi kemudian, ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bisikan itu. Lembut, dekat sekali, seolah ada di sisi telinganya. Besok, giliranmu? Bayu terperanjat, matanya membelalak. Ia menoleh ke arah sumber suara, tapi tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanyalah bayangan samar di sudut kamar, sosok gemuk dengan senyum lebar, mengenakan kebaya lusuh, menatapnya tanpa berkedip. Bayu berteriak, tapi suaranya seperti tercekat di tenggorokan. Sosok itu perlahan menghilang, meninggalkan aroma anyir yang menyengat. Esoknya, Bayu memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya tanpa berpamitan pada siapapun. Ia hanya meninggalkan kos dengan 1 tas punggung. Sejak hari itu, ia tak pernah kembali ke Jogja. Namun beberapa tahun kemudian, saat ia berkunjung ke kota lain, ia melihatnya lagi.
Di pinggir jalan, di bawah pohon beringin tua, berdiri sebuah warung sederhana dengan papan nama usang bertuliskan, Warung Mak Endut. Dan di dalamnya, duduk sosok yang ia kenal betul, senyum lebar, kebaya lusuh, tatapan tajam. Tatapan yang seakan berkata, "Kamu pikir bisa lari?